Assalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bilal qal haddatsana Imran an Qatadah an Zurarah ibni Awfa an Abi Hurairah qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba darban ukhtussa minhu yaumal qiyamah. Haddatsana Khalifatu qal haddatsana Abdullah bin Raja qal haddatsana Abul Awwam an Qatadah an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal man daraba darban ghulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bilal, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Imran dari Qatadah dari Zurarah bin Awfa dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memukul orang lain, maka dia akan mendapatkan kisos, pembalasan darinya di hari kiamat. Dan telah menceritakan kepada kami Khalifah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Awwam dari Qatadah dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang memukul orang lain secara zalim, maka dia akan mendapatkan kisos darinya, mendapatkan pembalasan darinya di hari kiamat. Nah, ini hadisnya Bapak, hadisnya dari Abu Hurairah. Hadisnya menyebutkan, kalau di hadis pertama disebutkan siapa yang memukul, melakukan pukulan kepada seseorang, maka akan dikisos, akan mendapatkan pembalasan darinya di hari kiamat. Di sini disebutkan siapa yang memukul, entah mukulnya benar atau salah, dikisos. Nah, ini kalau kita baca hadis ini, kita menyangka pukulan apapun dikisos. Namun makna ini nggak seperti itu. Yang benar, tidak semua pukulan yang dikisos. Yang dikisos itu kalau mukulnya secara zalim, mukul orang tanpa punya kesalahan, itu maksudnya. Nah, makanya yang lebih jelas hadis kedua lah yang menjelaskan itu. Kalau dalam hadis kedua disebutkan, siapa yang memukul secara zalim, maka dia akan mendapatkan kisos di hari kiamat. Artinya kalau mukulnya karena alasan yang benar, tidak dapat kisos, Bapak ya. Yang dapat kisos itu kalau kita mukul orang, orangnya nggak punya kesalahan apapun, dalam syariat kita pukul. Nah, yang seperti ini akan dikisos di akhirat nanti. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa faidah, diantaranya adanya kisos di akhirat nanti. Kisos ini baik berlaku pada sesama manusia, bahkan pada sesama hewan, baik pada manusia maupun hewan. Itu faidah pertama. Lalu faidah kedua, hadis ini juga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman apapun yang terjadi pada diri seorang hamba, maka akan dapat balasannya. Dia bisa menuntut hak pembalasan. Kezaliman apapun yang menimpa seorang hamba, maka hamba ini memiliki hak untuk menuntut pembalasan. Nah, itu apa ya? Lalu faedah terakhir terkait dengan hadis ini, sesuai dengan judul bab, tidak boleh menzalimi seorang budak dengan pukulan dan semacamnya, sebab itu akan dikisos di akhirat nanti kalau memang memukulnya tanpa alasan yang dibenarkan. Ini berlaku juga pada budak, bukan cuma orang merdeka, budak juga begitu. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.